Kembali lagi semuanya yang sangat bersemangat menjalani hari-hari yang penuh perjuangan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang akhirnya berhadapan dengan para Raja Roh Mansion Surgawi. Lalu kali ini Xiao Yan berhasil mengejutkan mereka dengan kekuatan baru miliknya. Kemudian kelompok para Raja Roh dulunya memandang rendah Xiao Yan, menganggap Xiao Yan tidak lebih dari seekor semut yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Mereka percaya bahwa membunuhnya adalah perkara sederhana dan sesuatu yang dapat dilakukan dengan satu gerakan. Namun pada saat ini berbagai upaya mereka untuk melenyapkan Xiao Yan selalu berakhir dengan kegagalan. Meski secara kekuatan tampak jelas mereka berada jauh di atas Xiao Yan, bahkan apapun yang mereka lakukan hingga saat ini mereka tidak bisa menjatuhkan Xiao Yan. Ribuan tahun berlalu dalam kegagalan yang terus berulang. Selama waktu itu Xiao Yan perlahan menukar posisinya dengan mereka. Kini Xiao Yan lah yang berada di atas dan setiap gerakannya menjadi pukulan telak yang mengancam keberadaan para Raja Roh. Mereka bertahan dengan susah payah mengerahkan segenap kekuatan mereka ketika berhadapan dengan serangan-serangan Xiao Yan. Di antara mereka Ning Yao tampak paling tertekan dengan wajah sepucat kertas. Jesenjangan kekuatan yang sangat besar tampak mustahil untuk dijembatani. Dalam keputusasaan Ning Yao mengeluarkan sebuah pil biru dan segera menelannya. Keadaan telah memaksanya untuk bertarung dengan seluruh nyawanya. Bersama dengan tiga Raja Roh lainnya yakni Tian Xun, Han Mo dan Kui Jun, dirinya meyakini bahwa dengan kekuatan gabungan mereka masih bisa memiliki peluang menang. Tian Xun juga mengikuti langkah Ning Yao segera menelan pil biru. Begitu pula dengan Han Mo dan Kui Jun, dan dalam sekejap kekuatan keempatnya melonjak drastis menuju fluktuasi aura yang mendekati langkah ketiga keabadian para dewa. Ning Yao menjadi orang yang pada saat ini pertama bergerak. Energi biru yang mengalir deras dari dalam tubuhnya memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi Xiao Yan secara langsung. Sekelompok ular piton berbisa berbagai warna muncul di sekitarnya. Warna-warna ini mewakili kekuatan racun yang mematikan yang dirinya kendalikan dan segera menyerbu ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merespon dengan langkah cepat. Dalam sekejap sosoknya muncul di hadapan Ning Yao. Dengan tinju terkepal di pinggangnya Xiao Yan melepaskan pukulan yang menggetarkan udara seolah-olah gunung runtuh. Tanpa harus menyentuh langsung, ular-ular berbisa itu runtuh satu demi satu, hancur oleh kekuatan tekanan semata. Ning Yao tidak sempat menghindar dan hanya mampu menyaksikan kehancuran mendekat. Dirinya berada di ambang kehancuran tidak lebih dari lilin kecil yang tertiup badai. Namun saat tinju Xiao Yan hampir menghantamnya, Tian Xun menerobos masuk memaksa tubuhnya bergerak seiring dengan Ning Yao untuk melawan serangan Xiao Yan. Tinju mereka pada akhirnya bertemu di udara, namun kekuatan luar biasa yang tercipta justru membentuk ruang hampa di antara mereka. Ruang hampa ini menahan benturan langsung karena besarnya energi yang terlibat. Xiao Yan menggenggam jemarinya kembali dan menghancurkan keseimbangan tersebut. Tian Xun dan Ning Yao terlempar mundur dengan keras. Sementara itu Han Mo dan Kui Jun mencoba menyerang dari dua sisi untuk menjepit Xiao Yan. Namun pandangan tajam Xiao Yan menghentikan langkah Kui Jun seketika. Dalam sekejap berikutnya Xiao Yan melangkah maju mencengkeram Kui Jun dan menghajarnya dengan lutut. Suara retakan tulang terdengar nyaring di udara dipenuhi dengan tekanan tanpa belas kasihan. Bersamaan dengan retakan tersebut semburan darah di mulutnya seketika menyusul. Han Mo memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan diam-diam kepada Xiao Yan. Dirinya mengelurkan tangan mengepalkan jari-jarinya dan dari bawah tubuh Xiao Yan muncul sebuah tangan berbalut aura hitam yang langsung mencengkeram dengan kekuatan dahsyat. Ledakan keras seketika mengiringi cengkeraman tersebut. Serangan Han Mo tampak berhasil dan kegembiraan terpancar dari wajahnya. Dirinya meyakini bahwa serangan itu paling tidak akan bisa melukai lawannya. Namun hanya sesaat setelahnya sebuah sosok muncul di hadapannya. Sosok itu melesat cepat menendang dengan kekuatan yang luar biasa.
Han Mo pun buru-buru mengangkat tangannya untuk bertahan mengandalkan armor Dewa Taiksu yang dikenakannya, namun pertahanannya pada saat ini tampak terlalu lemah. Tendangan itu menghancurkan armor Dewa Taiksu di kedua lengannya seketika. 9 segel bintang berkedip-kedip di antara alis Xiao Yan. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kekuatan tubuh fisik telah mencapai puncak alam leluhur. Tanpa perlu menggunakan trik, kekuatan murninya mampu menghancurkan segalanya. Teknik bertarung Han Mo sama sekali tidak berdampak pada Xiao Yan dan bahkan tidak mampu menembus pertahanan dasar Xiao Yan. Bagi Xiao Yan, seorang 4 orang lawannya ini tidak ubahnya seperti semut dan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Ning Yao terus menyerang dengan penuh kegilaan. Namun kesenjangan kekuatan di antara mereka pada saat ini semakin terlihat jelas. Meskipun dirinya telah dibangkitkan dan memperoleh kekuatan setingkat keabadian dewa, kekuatannya tetap tidak sebanding dengan Xiao Yan. Sebuah pedang biru terbentuk di tangan Ning Yao yang langsung diarahkan ke arah Xiao Yan dengan tusukan tajam. Namun pedang berat misterius Xiao Yan muncul di tangan dan menebas dengan gelombang api yang membelah angkasa. Serangan itu membuat Ning Yao terpaksa menghindar, menyadari kekuatan lawannya yang terlalu besar untuk dihadapi secara langsung. Begitu dirinya hendak mundur, serangan dari atas mengenai tubuhnya. Tubuhnya seakan dihantam keras hingga organ dalam terasa ingin keluar dari mulutnya. Ratusan tulangnya hancur dan tubuhnya terlempar melesat seperti gumpalan lumpur yang hancur. Api menyelimuti tubuh Ning Yao, mencoba memurnikan tubuhnya yang dalam kondisi sangat parah. Melihat situasi yang semakin buruk, Tian Xun menyadari bahaya yang mengancam. Jika pertempuran ini terus berlanjut, pasukannya benar-benar akan binasa. Dirinya memang tidak takut mati karena keberadaan jantung biru abadi yang mereka miliki. Namun Tian Xun yang pernah dihabisi langsung oleh Xiao Yan tahu tentang keberadaan belati biru aneh yang mampu menghancurkan jantung mereka. Tuan mereka memang pernah menyelamatkan mereka sebelumnya, namun kali ini belum tentu akan melakukannya lagi. Keraguan tumbuh di dalam benak Tian Xun. Jika mereka terus gagal memenuhi ekspektasi sang tuan, bisa jadi mereka akan ditinggalkan. Sementara itu Xiao Yan memiliki belati Tonyu yang dapat digunakannya sebanyak 3 kali. 2 kali telah digunakan untuk menghabisi Ning Yao dan Tian Xun di alam iblis Kabarian kuno. Upaya yang ketiga untuk membunuh Zhang Misi gagal hingga menyisakan satu kesempatan lagi. Menyadari bahwa menghabisi mereka mungkin sulit, Xiao Yan memutuskan untuk menyegel mereka. Setelah melumpuhkan Ning Yao, tubuhnya dipenuhi dengan api yang terus menyerbu mencegah Ning Yao pulih atau bertarung kembali. Tian Xun dan 2 sekutunya berusaha menghadang, mencoba menghentikan Xiao Yan. Namun dengan tubuh tegap dan kecepatan mengerikan, Xiao Yan menerobos mereka tanpa ragu. Xiao Yan lanjut melesat lurus ke arah Ning Yao, tidak membiarkan satupun hambatan menghentikannya. Xiao Yan mencengkeram tubuh Ning Yao yang terlempar ke belakang dan langsung melayangkan tinju ke arah pinggangnya. Kekuatan yang luar biasa terkumpul pada tinju Xiao Yan, menghantam langsung ke arah armor Dewa Taiksu yang melindungi dada Ning Yao. Armor yang dulunya dianggap tidak bisa dihancurkan kini benar-benar tidak mampu lagi menahan serangan Xiao Yan. Pukulan tersebut menyebabkan tubuh Ning Yao mengalami kerusakan parah. Tubuhnya melengkung seperti busur tertekuk, sementara darah dan organ dalam yang hancur menyembur keluar. Tinju Xiao Yan tidak berhenti di situ dan terus menghantam tubuh yang sudah sekarat. Suara retakan tulang terdengar berturut-turut memperjelas bahwa tulang di dada Ning Yao telah patah. Tinju Xiao Yan nyaris menembus dada Ning Yao dan darah terus mengalir dari lubang di sekujur tubuh Ning Yao. Mata Ning Yao memerah hebat dan dirinya nyaris menyemburkan kembali seteguk besar darah. Setelah suara retakan terdengar robekan yang mengerikan di mana suara daging dan tulang terkoyak. Di bawah kekuatan yang mengerikan, punggung Ning Yao menonjol, pakaiannya robek dan dari punggungnya sebuah jantung berwarna biru meledak keluar dengan suara yang menghancurkan. Xiao Yan segera mengulurkan tangan dan meraih jantung biru yang masih berdenyut itu. Sebuah ide berani muncul di dalam benak Xiao Yan.
Dari balik bayangan klon jangkrik emas muncul dan menerima jantung tersebut. Dengan mulut terbuka dan gigi tajamnya klon itu menelan jantung biru secara utuh. Tubuh klon jangkrik emas bergetar dan tampak terpelintir seperti berusaha menahan energi jantung yang kuat. Namun di bawah kendali Xiao Yan, jantung itu ditekan sepenuhnya di dalam tubuh klon jangkrik emas. Sisa tubuh Ning Yao yang kini tidak lagi memiliki jantung segera dilahap habis oleh klon jangkrik emas. Tidak diperlukan segel tambahan. Selain itu, jantung biru tersebut juga menyimpan kekuatan yang besar. Setelah menelannya, kekuatan klon jangkrik emas pada akhirnya meningkat tajam. Mata Xiao Yan memancarkan cahaya tajam, menyadari bahwa jika semua 6 jantung berhasil Xiao Yan dapatkan, klon tersebut mungkin akan menembus langkah ke-6 keabadian dewa. Sementara itu para Raja Roh pada saat ini tertegun karena pada akhirnya Ning Yao benar-benar tewas di tangan Xiao Yan, termasuk Tian Xun dan yang lainnya pasti terguncang melihat kejadian ini. Kekuatan Xiao Yan berada jauh di atas mereka. Keadaan pun dalam sekejap berubah drastis. Tian Xun akhirnya mencoba menghubungi Yi Buyun dan Mizun, namun usaha mereka untuk menghancurkan penghalang tetap gagal. Sementara itu Xiao Yan kembali bergerak dengan cepat. Pertempuran ini telah berubah menjadi pembantaian satu sisi dan ini merupakan sebuah perburuan yang mematikan. Dari 6 Raja Roh kini tersisa hanya 5. Namun bahkan jika kelimanya bergabung mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan Xiao Yan. Tanpa pilihan lain Tian Xun mulai menyusun kembali strateginya. Mereka harus bekerja sama untuk menunda waktu dan menunggu kedatangan Fu Xing. Keempat rekan di sisinya bersiap menyadari bahwa meskipun mereka pernah merasa tidak terkalahkan, kini untuk pertama kalinya ketakutan muncul di kedalaman mata masing-masing. Sementara itu Xiao Yan sama sekali tidak tertarik untuk membuang waktunya. Meski berada jauh dari mereka, Xiao Yan pada saat ini tampak tidak mengejar. Xiao Yan hanya memegang 2 senjata dahsyat, yakni teratai api 3 warna dan teratai guntur 3 warna. Untuk menghadapi para Raja Roh, kekuatan sebesar itu mungkin tampak berlebihan. Namun demi menghindari kerugian yang lebih besar, tindakan langsung tampak sebagai pilihan yang paling logis. Aura yang sangat kuat menyebar di sekitar lokasi menyebabkan perubahan drastis pada ekspresi 5 sosok kuat yang hadir. Warna wajah mereka berubah dari biru pucat menjadi ungu gelap dan ini menandakan bahaya yang tidak bisa mereka abaikan. Yi Buyun yang dikenal akan kecerdasannya segera membentuk formasi pertahanan di sekitar orang-orang mansion surgawi. Fluktuasi energi yang demikian intens jelas ditujukan untuk melenyapkan mereka di tempat itu juga. Dalam waktu yang sama sebuah analisis cepat juga muncul. Yi Buyun menyadari bahwa kekuatan reinkarnasi yang mulia kini telah mencapai titik yang tidak bisa lagi mereka tandingi. Harapan untuk bertahan hingga bala bantuan datang tampak semakin menipis, bahkan jika sekutu mereka yakni Fu Xing datang sekalipun, menggabungkan seluruh kekuatan yang mereka miliki tampaknya peluang kemenangan masih tetap kecil. Kelima individu itu menyadari bahwa pertahanan semata tidak akan cukup. Mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan dan melancarkan serangan dahsyat. Satu-satunya cara untuk membuka peluang hanyalah dengan melukai lawan seberat mungkin, memberikan ruang bagi harapan saat bala bantuan datang. Mereka membentuk lingkaran, mengangkat tangan masing-masing dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam satu titik. Formasi misterius muncul berputar perlahan di udara menjadi wadah tempat kekuatan mereka mengalir dan bersatu. Di kejauhan sosok Xiao Yan tampak terus menggerakkan tangannya. Xiao Yan mencampurkan 2 jenis energi berbeda yang merupakan tindakan yang hampir mustahil. Namun Xiao Yan telah berhasil melakukannya sebelumnya dan kini Xiao Yan mencoba melakukannya lagi dengan keterampilan yang jauh lebih matang. Dengan mengaktifkan teknik dari pagoda pemurnian secara gila-gilaan, Xiao Yan menetralkan 2 kekuatan keras yang saling bertentangan. Namun teknik itu bukan satu-satunya syarat, yakni tubuhnya harus luar biasa kuat. Hal ini juga memainkan peran penting untuk menanggung dampak energi yang kuat.
melalui perpaduan sempurna antara kedua teknik dan kekuatan fisik, dua hukum energi pada akhirnya bersatu menjadi satu, namun konsekuensinya juga pada saat ini tampak berat. Tubuh Xiao Yan terluka hebat, beruntung tubuh dewa miliknya mampu pulih dalam waktu yang mengagumkan. Jika dilihat dari kejauhan tampak terlihat Xiao Yan seperti lautan api dan gelombang petir yang saling bergema. Kedua energi itu membentuk kombinasi yang saling menyatu namun tetap misterius memenuhi ruang di sekitar dengan gelombang destruktif yang mencekam. Kelima Raja Roh merasakan krisis besar, yakni rasa genting antara hidup dan mati, namun formasi mereka telah berkembang membesar hingga mencapai ratusan kaki. Di tengah-tengah formasi itu sebuah retakan terbuka memperlihatkan sebuah mata hitam raksasa. Dari mata hitam itu sinar pemusnahan akhirnya menyembur keluar. Ini merupakan teknik pamungkas yang bisa membawa kehancuran yang dimiliki oleh mansion surgawi. Sinar hitam itu menyapu ruang di depannya, meruntuhkan dimensi secara perlahan namun pasti. Kekuatan destruktifnya juga begitu mengerikan. Mereka menukarkan pertahanan dengan serangan dan ini merupakan taruhan terakhir untuk bisa bertahan hidup. Sinar hitam itu melesat ke arah Xiao Yan mengubah ruang di sekitarnya menjadi ladang kehancuran yang nyaris meniadakan eksistensi apapun. Namun sebelum sinar itu mencapai 100 kaki darinya, dua energi utama Xiao Yan pada akhirnya menyatu membentuk teratai guntur dan api. Teratai itu berputar lambat namun pasti bertabrakan dengan sinar pemusnah dalam kehampaan yang hening. Tanpa suara ledakan sinar itu ditelan bulat-bulat oleh putaran energi teratai kembar. Pada momen yang sama 10 teratai api keabadian pemusnahan berwarna putih muncul di belakang Xiao Yan. 36 kelopaknya mekar dan melesat ke arah para Raja Roh. Kelopak putih itu meledak di udara memancarkan cahaya menyilaukan yang menyebar seperti badai. Pupil mata kelima Raja Roh membesar dalam keterkejutan dan tangan mereka yang sebelumnya siap menyerang menjadi lemas. Namun meskipun begitu sinar pemusnahan masih belum benar-benar menghilang dari mereka. Teratai kembar guntur dan api juga terus membesar berputar perlahan mencapai ukuran ribuan kaki dan memenuhi seluruh ruang. Saat kelima Raja Roh akhirnya lepas dari kendali Bai Yan milik Xiao Yan, segalanya tampak telah terlambat. Ruang di sekitarnya telah berubah menjadi semacam kuali obat yang memanas hebat dengan kobaran api yang mampu membakar segalanya. Guntur menggelegar terus-menerus menciptakan gelombang kekuatan penghancur yang mampu meluluhlantahkan segala bentuk keberadaan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kekuasaan ganda yang menggulung ke seluruh penjuru. Di tengah-tengah kekacauan itu 5 Raja Roh berdiri bersama mengenakan Void God Armor dan berusaha mendirikan formasi pertahanan. Namun perlindungan tersebut benar-benar tidak bisa bertahan lama. Formasi itu hancur dalam waktu singkat dan armor yang mereka gunakan meleleh satu persatu. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan saat kekuatan destruktif mengelilingi mereka, sementara di tengahnya Xiao Yan tetap berdiri tenang. Xiao Yan melangkah ringan seolah tidak terganggu oleh lingkungan yang mengerikan yang berada di sekitar. Salah satu dari mereka yakni Tian Xun pada saat ini terbakar oleh api dan tubuhnya mulai meledak serta meleleh meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Usahanya tampak sia-sia dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan mendekatinya tanpa ragu, menusuk langsung ke dadanya dan mencabut jantung birunya yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tian Xun adalah makhluk yang lahir dari sensi namun telah mengorbankan banyak jiwa demi mempertahankan tubuhnya sendiri. Namun ironis, kematiannya datang begitu saja. Klon jangkrik emas pun menelan jantung biru Tian Xun dan seketika pupil makhluk itu menyusut sebelum akhirnya membesar. Jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam jantung itu tidak bisa langsung larut namun menciptakan semacam blokade energi. Xiao Yan kemudian melanjutkan serangan berikutnya. Para Raja Roh yang sebelumnya tampak keterkalahkan kini tidak berdaya di hadapan sosok Xiao Yan. Kekuatan aturan yang dibawa Xiao Yan menghancurkan satu persatu di antara mereka. Dengan teratai guntur dan api yang meledak-ledak, tubuh mereka hancur perlahan.
dada mereka tertusuk dan jantung mereka juga diambil. Setelah jantung biru itu ditelan, tubuh mereka pun turut dilahap oleh klon jangkrik emas. Klon tersebut yang sebelumnya gagal mencapai langkah ke-6 keabadian dewa meskipun telah menelan banyak binatang buas luar angkasa, kini mengalami peningkatan aura yang sangat drastis. Dirinya akhirnya mencapai setengah langkah ke tingkat ke-6 dan ini sebuah tahap yang penting dalam pencapaian kekuatan Xiao Yan. Namun Xiao Yan menyadari bahwa ke-6 Raja Roh itu bukanlah sumber dari rasa krisis yang mengganggunya sedari awal. Meskipun para Raja Roh telah disingkirkan, rasa krisis yang ada justru semakin menguat. Dari hal itu Xiao Yan menyimpulkan bahwa bahaya sebenarnya datang dari arah yang lebih jauh. Xiao Yan berpikir bahwa itu datang dari musuh yang tengah mendekat dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan mengelurkan tangan mengambil beberapa cincin penyimpanan milik para Raja Roh yang telah Xiao Yan kalahkan. Namun sebelum sempat memeriksanya, tubuhnya bergetar dan kakinya yang melayang di udara mundur setengah langkah. Ini merupakan sebuah gerakan kecil yang sangat tidak biasa bagi Xiao Yan. Rasa krisis yang menghantam pikirannya terasa seperti sambaran petir, jauh lebih kuat dan berbeda dari yang Xiao Yan rasakan sebelumnya. Detak jantung Xiao Yan memuncak dan Xiao Yan terpaksa menenangkan diri sambil menekan dadanya. Dalam benaknya Xiao Yan merenungi bahwa sumber krisis ini mungkin berkaitan erat dengan tuan yang selama ini disebut-sebut oleh para Raja Roh. Ada spekulasi bahwa alasan mengapa Yang Mulia tidak memusnahkan mansion surgawi selama ini adalah karena keberadaan sosok tersebut. Pertanyaan ini pada akhirnya melonjak di benak Xiao Yan dan Xiao Yan bertanya-tanya apakah semua itu benar. Misteri sebenarnya dari mansion surgawi tampaknya hanya bisa diungkap setelah Xiao Yan bertemu langsung dengan sang penguasa. Namun rasa krisis yang menekan begitu kuat seperti gunung yang menghimpit membuat Xiao Yan hampir tidak bisa bernafas. Meskipun demikian Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain, karena segala sesuatunya sudah berada dalam krisis. Rasa takut bukan hal yang berguna lagi bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengayunkan lengan bajunya sebelum akhirnya mengeluarkan sejumlah kristal waktu dan ruang di cincin penyimpanan. Ini adalah kristal waktu dan ruang yang sebelumnya dikumpulkan oleh para Raja Roh. Sayangnya jumlah yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan Xiao Yan. Mereka hanya memiliki kurang dari 2.000 rupiah dan jika ditambahkan dengan milik Xiao Yan, jumlah keseluruhan kristal waktu dan ruang telah mencapai sekitar 50.000 rupiah. Xiao Yan menyadari bahwa tidak mungkin tinggal terlalu lama di tempat ini. Klon jangkrik emas telah berhasil menembus level ke-6 dan sudah waktunya untuk memahami kegunaan serta cara pemanfaatan kristal waktu dan ruang. Xiao Yan pun lanjut memindai cincin-cincin penyimpanan milik para Raja Roh menggunakan kekuatan spiritualnya. Tidak ditemukan benda berharga yang berarti. Tampaknya para Raja Roh telah kehilangan dominasi mereka setelah menembus keabadian para dewa. Tidak mengherankan jika sang ratu tidak pernah menganggap serius mansion surgawi. Dalam lingkup sensi kekuatan mereka tidak lebih dari parasit yang tumbuh di tengah sistem. Namun kini tampaknya mansion surgawi memang sengaja dibiarkan oleh Yang Mulia. Mungkin mereka dibuat sebagai bagian dari rencana Yang Mulia untuk melatih Xiao Yan. Namun meski begitu, tujuan sebenarnya dari Yang Mulia pasti lebih kompleks dari sekedar pelatihan belaka. Mansion surgawi hanyalah pintu gerbang awal. Sosok tuan di balik mansion surgawi kemungkinan besar adalah alasan utama mengapa tempat itu dijadikan titik permainan oleh Yang Mulia. Meski banyak hal belum sepenuhnya jelas, Xiao Yan pada saat ini mengetahui suatu hal. Xiao Yan harus terus melangkah maju. Sekalipun krisis tengah berlangsung, Xiao Yan tetap harus menghadapinya dengan kepala dingin. Tujuan utamanya adalah menemukan jiwa gua Void dan tidak boleh teralihkan dari misi tersebut. Perjalanan yang telah ditempuh cukup panjang. Selama itu Xiao Yan telah membasmi banyak binatang luar angkasa berbahaya. Xiao Yan menghabiskan banyak waktu namun juga mendapatkan sejumlah besar kristal waktu dan ruang.
berdasarkan informasi dari Feng Xichan meskipun belum yakin akan kebenarannya, Xiao Yan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Xiao Yan mengeluarkan 1000 kristal dan mulai mencampurkannya. Kristal-kristal itu tidak menyatu secara alami dan hanya ketika Xiao Yan menggerakkan kekuatan spiritualnya barulah proses penyatuan terjadi. Ketika 1000 kristal bersatu terbentuklah satu titik cahaya. Namun cahaya itu tidak cukup terang, tidak menimbulkan fenomena apapun dan tidak menunjukkan jalan menuju lipatan ruang berikutnya. Xiao Yan lanjut menambahkan 1000 kristal lagi dan titik cahaya mulai bersinar lebih terang, tetapi ini masih belum juga cukup. Xiao Yan terus menambahkan kristal hingga total 10.000. Titik-titik cahaya itu akhirnya mencapai batas tertentu sebelum akhirnya berkelebat tajam. 3 celah ruang tiba-tiba seketika terbuka di hadapannya. Xiao Yan pun mengerutkan kening. Hasilnya sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh Feng Xichan. Tampaknya orang itu hanya menyebarkan cerita karangan tanpa mengatakan kebenarannya sedikit pun. Pada saat ini di hadapan Xiao Yan terbentang 3 pilihan. Tidak ada penjelasan di dalam golongan yang diberikan oleh Sang Ratu mengenai hal ini. Para senior dari alam dewa kuno juga telah lebih dahulu memasuki tempat itu namun hingga kini belum terlihat hasilnya. 3 jalan yang muncul di hadapan Xiao Yan ini seketika menimbulkan kebingungan, maka Xiao Yan harus mengumpulkan 30.000 kristal untuk memasuki ketiga jalan dan mencari gua void tersebut. Belum lagi Xiao Yan juga harus mengumpulkan kristal waktu dan ruang untuk perjalanannya kembali. Xiao Yan pun termenung sejenak dan Xiao Yan pada saat ini menyusun rencana. Xiao Yueli dan Yu Beijing masih berada di kapal alam dewa kuno sesuai pengaturan Xiao Yan, lalu tanpa keadaan mendesak keduanya tidak akan meninggalkan tempat itu. Jadi semua ini adalah bagian dari langkah yang sudah atur sejak awal Bude Yanti.